Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini kita akan kembali belajar fikih bab jual beli. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat buat kita semua. Ala hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setiap orang pasti akan terlibat dalam proses jual beli, sehingga setiap orang berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah. Bagi seorang penjual, kegiatan menjual dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan. Sedangkan bagi pembeli, kegiatan jual beli ini dilakukan untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Di zaman modern seperti saat ini, manusia melakukan kegiatan jual beli dengan berbagai cara. Selain menggunakan uang secara tunai, pembayaran juga dapat dilakukan dengan menggunakan cek, kartu kredit, ATM, ataupun yang lainnya. Sehingga penting bagi kita semua untuk belajar fikih sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara etimologis, secara bahasa, jual beli itu adalah menukar barang dengan barang yang lain. Sedangkan secara terminologi syar'i, jual beli adalah memberikan hak milik dengan cara muawadhah, dengan cara tukar menukar yang dilegalkan atau dibolehkan oleh syara. Hukum jual beli adalah halal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Ahallallahu, menghalalkan Allah, al-bai'a, akan jual beli. Wa harrama, dan mengharamkan Allah, ar-riba, akan riba. Jadi yang dihalalkan Allah itu adalah jual beli, dan Allah juga mengharamkan riba. Dalam bab jual beli ada yang disebut dengan rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam kegiatan jual beli. Rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama adalah akid, yang kedua ijab qabul, yang ketiga ma'qud alaih. Akid itu adalah penjual atau pembeli. Jadi dalam jual beli harus ada penjual, harus ada pembeli. Yang kedua ijab qabul. Ijab qabul itu adalah perkataan penjual dan pembeli yang merupakan pernyataan kesepakatan jual beli. Yang ketiga ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu adalah barang yang dijual dan atau mata uang atau barang yang berharga
yang dijadikan alat tukar dengan barang yang akan dijual. Di samping ada rukun jual beli, juga ada yang disebut dengan syarat jual beli. Kegiatan jual beli dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat ini ada karena untuk menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kemudaratan. Syarat yang pertama adalah syarat bagi akid atau bagi penjual ataupun pembeli. Syarat bagi akid atau bagi penjual dan pembeli itu ada dua. Yang pertama adalah baligh dan berakal. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Wala tu'tu, dan janganlah kamu serahkan as-sufaha'a kepada orang yang belum sempurna akalnya. Jangan menyerahkan amwalakum akan harta-harta kalian, allati amwal atau harta, ja'ala yang menjadikan Allahu siapa Allah lakum bagi kalian qiyaman sebagai pokok kehidupanmu, sebagai pokok kehidupan kalian. Jadi ini menunjukkan bahwa salah satu syarat bagi penjual atau pembeli itu harus baligh dan juga berakal. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian akad jual beli yang dilakukan oleh siswa di madrasah? Jawabannya adalah bahwa akad jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh akan tetapi sudah bisa membedakan, maka hukumnya adalah sah dengan syarat memperoleh izin dari walinya atau orang tuanya. Yang kedua, syarat bagi akid atau bagi penjual dan pembeli adalah menjual atau membeli barang atas kemauannya sendiri. Tidak ada paksaan untuk menjual ataupun membeli barang yang diperjualbelikan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, jangan kalian makan, amwalakum akan harta-harta kalian, bainakum di antara kalian, bil batili dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil. Illa kecuali antakuna ada apa amwal itu tijaratan diperdagangkan antara din berdasarkan suka sama suka hukum di antara kalian. Sedangkan syarat bagi makud alaih yang pertama adalah barangnya suci atau bisa disucikan. Jadi barang yang bisa diperjualbelikan adalah barang yang suci atau bisa disucikan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Jabir, innallaha sesungguhnya Allah harrama mengharamkan bai'al khamri memperjualbelikan khamar, wal maitati dan memperjualbelikan bangkai, wal hinziri dan memperjualbelikan babi, wal asnami dan memperjualbelikan patung yang disembah. Jadi hal ini menjelaskan bahwa barang yang boleh diperjualbelikan itu adalah barang-barang yang suci. Sedangkan barang seperti khamar, bangkai, babi, dan patung yang disembah adalah
tidak boleh untuk diperjualbelikan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan barang-barang najis yang bisa diambil manfaatnya? Madhab Hanafiyah dan madhab Adh-Dhahiri memperbolehkan menjual barang najis, menjual benda najis yang bisa diambil manfaatnya. Misalnya menjual kotoran hewan yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman, atau barang-barang lain yang najis akan tetapi masih bisa diambil manfaatnya. Itu boleh diperjualbelikan menurut madhab Hanafi dan Adh-Dhahiri. Syarat yang kedua bagi ma'qud alaih atau barang yang diperjualbelikan adalah bermanfaat. Hal ini berarti barang-barang yang tidak bermanfaat itu tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan syarat yang ketiga adalah bahwa ma'qud alaih atau barang yang diperjualbelikan itu adalah milik orang yang menjual atau orang lain yang diwakilinya. Hal ini menegaskan bahwa kita tidak boleh, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk menjual barang milik orang lain. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la bai'a, tidak ada jual beli illa kecuali fima, pada barang tumliku yang kamu miliki. Jadi sekali lagi kita tidak diperbolehkan untuk menjual barang yang bukan milik kita sendiri. Syarat yang keempat bagi ma'qud alaih atau barang yang diperjualbelikan itu adalah bisa diserah terimakan. Jadi barang yang diperjualbelikan itu bisa diserah terimakan kepada pembelinya. Apakah ada barang yang tidak bisa diserah terimakan? Barang yang tidak bisa diserah terimakan misalnya begini. Ada seekor burung terbang di atas kita, lalu kemudian tiba-tiba kita berkata, ada orang lain berkata, saya menjual burung itu kepadamu seharga 100.000. Maka akad jual beli itu batal karena apa? Karena barang yang dijual itu ma'qud alaihnya itu tidak bisa diserah terimakan. Atau ketika kita berada di pantai lalu kita melihat seekor ikan yang melompat di laut, kemudian kita berteriak, si fulan, saya jual ikan itu kepadamu seharga 50.000. Maka akad jual beli itu batal karena ma'qud alaihnya barang yang diperjualbelikan itu tidak bisa diserah terimakan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah berkata, naha, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang ambai'il gharari, dari jual beli yang mengandung tipu daya. Jadi menjual barang yang tidak bisa diserah terimakan itu termasuk dalam kategori tipu daya. Syarat yang kelima bagi ma'qud alaih atau barang yang diperjualbelikan adalah harus diketahui dengan jelas ukuran, takaran, bentuk, dan sifatnya barang itu. Jadi kita harus melihat langsung barangnya apakah ada cacat ataupun tidak. Sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari ketika akad jual beli itu sudah berlalu. Sedangkan syarat ijab kabul yang pertama adalah ijab dan kabul itu tidak dipisah oleh waktu yang lama. Yang kedua, antara
ijab dan qabul, antara pernyataan ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan yang lainnya. Jadi pernyataan ijab dan qabul itu harus langsung tanpa dipisahkan oleh pernyataan-pernyataan lain yang tidak ada kaitannya dengan proses akad jual beli. Yang ketiga, antara ijab dan qabul harus sesuai. Artinya misalnya begini, saya jual HP ini seharga 200.000 kepadamu dengan dibayar tunai. Lalu si B yang akan membeli itu mengatakan, saya beli HP-mu seharga 200.000 dibayar tunai. Apabila kemudian tidak sesuai antara ijab, antar pernyataan orang yang membeli dengan pernyataan orang yang membeli, maka akad jual belinya menjadi batal. Misalnya begini, ijabnya pernyataan orang yang menjual, saya jual HP ini kepadamu seharga 100.000 dibayar tunai. Lalu orang yang membeli menjawab, saya beli HP-mu seharga 100.000 dengan cara dikredit. Itu artinya tidak sesuai antara ijab dan qabul. Kalau itu yang terjadi, maka akad jual beli itu batal. Yang keempat, syarat dari ijab qabul adalah tidak bergantung dengan sesuatu. Karena jika akad jual beli digantungkan pada sesuatu, pada suatu kejadian, maka hukumnya tidak sah. Misalnya, jika saya dapat arisan, maka HP ini saya jual kepadamu seharga 50.000. Itu tidak boleh, tidak sah jual belinya. Dan yang kelima, syarat dari ijab qabul itu adalah tidak dibatasi waktu. Jadi akad jual beli itu tidak dibatasi oleh waktu. Misalnya, kujual kepadamu, saya jual kepadamu HP ini selama 1 bulan. Itu bukan jual beli namanya. Demikian pembelajaran fikih pada hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita semua, keluarga-keluarga kita, kedua orang tua kita, dan semua orang-orang yang kita sayangi selalu dijaga dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah menggampangkan kepada kita semua dan kepada kalian khususnya untuk dipermudah meraih cita-citanya. Ala hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.